Bapak Bustanil Arifin, yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Bapak Sujomo, yang terhormat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Mukhtar Jakaria, yang terhormat para pejabat eselon 1 dan 2, para undangan serta para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, izinkanlah kami mengucapkan selamat datang pada acara pembukaan Pusat Jajan Serba Ada kedua pada pagi hari yang cerah ini, tanggal 12 Desember 1986. Peran pimpinan proyek percontohan pembinaan kegiatan sektor informal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Alahinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Tenaga Kerja, Bapak Menteri Kooperatif, dalam rangka pembinaan kegiatan sektor informal melalui proyek percontohan, perkenankanlah dengan ini kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, sebagai perwujudan pelaksanaan kesepakatan bersama antara Departemen Tenaga Kerja dengan PT Esa Paradiguna, maka pada tanggal 12 September 1986 telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan prasarana pembinaan pedagang kaki lima jenis usaha makanan dan minuman di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan sekitarnya. Pembangunan prasarana tersebut yang sepenuhnya dibiayai oleh PT Esa Paradiguna berjalan selama 3 bulan, dan pada hari ini Jumat tanggal 12 September 1986 akan diresmikan pembukaannya. Sarana tersebut selain untuk menampung para pedagang kaki lima, juga disediakan tempat khusus untuk ruangan kegiatan dan pembinaan sektor informal. Bapak Menteri yang kami hormati, Puja Terai 2 ini adalah merupakan salah satu proyek percontohan pembinaan kegiatan sektor informal, khususnya di bidang pembinaan pedagang kaki lima untuk jenis makanan. Dan dengan tertampungnya pada para pedagang tadi, maka tidak timbul lagi pedagang kaki lima seperti sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum para pedagang tersebut menempati tempat yang baru ini, Departemen Tenaga Kerja bersama-sama dengan PT Esa Paradiguna telah mengadakan, pertama, inventarisasi semua pedagang kaki lima di lingkungan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, Bulog, dan PT Timah. Yang terhormat Bapak Menteri Daerah RI, yang terhormat Bapak Menteri Kooperatif dan Bulog, yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian yang diwakili oleh Bapak Sekjen Perindustrian, yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pensa, yang terhormat Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yang terhormat Bapak-Bapak Pejabat Daerah Depnaker dan Pemda DKI, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu undangan lainnya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai langkah nyata berikutnya dalam rangka mewujudkan anjuran pemerintah, khususnya Depnaker RI dan Pemda DKI Jakarta, untuk menanggulangi pedagang kaki lima yang dikenal dengan sebutan sektor informal, maka dengan rendah hati kami persembahkan Sejahtera 2 di Kompleks Depnaker sebagai hasil kerjasama antara Depnaker RI dengan PT Esa Paradiguna. Kiranya suatu permulaan dan contoh teladan nyata yang baik dari Bapak Menteri Tenaga Kerja yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan kami berpartisipasi menangani sektor informal yang berlokasi di sekitar kantor Depnaker ini,
dapat diikuti pula oleh kantor-kantor instansi lainnya. Disediakan tempat khusus untuk mereka berusaha secara baik. Dapat kami laporkan di sini bahwa pembangunan Sejahtera 2 dengan luas bangunan kurang lebih 1.100 meter persegi, terdiri dari 40 kios dan 1 bar yang menampung pedagang di sekitar kompleks Depnaker, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan, Bulog, PN Timah, Dharma Wanita, Pamkin, wartawan, dan lain-lain sebanyak 60 pedagang kaki lima dan menyerap kurang lebih 200 tenaga kerja. Belum termasuk multiplier efek dari hasil pembangunan Sejahtera 2. Perlu kami sampaikan pula bahwa pada Sejahtera 2 ini kami sediakan ruang serbaguna, rapat koordinasi penanganan sektor informal atau rapat koordinasi kontak pedagang kaki lima seperti yang disarankan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja. Di samping fasilitas lainnya yakni berupa 1 ruang kantor pengelola, 2 buah WC, 2 gerobak minuman, gudang, dan seorang dokter untuk melayani kesehatan karyawan Sejahtera dan pedagang kaki lima. Pada kesempatan ini pula kami laporkan pada hadirin yang terhormat bahwa atas perkenan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan bantuan para pejabat Pemda DKI, maka sebagai langkah berikutnya kami akan segera menyiapkan peletakan batu pertama pembangunan Sejahtera 3 dan 4 yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kaki 45, Palimanan, Jakarta Selatan, dan Jalan Kebonsiri nomor 63, Jakarta Pusat. Kedua Sejahtera tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan karyawan kantor di sekitarnya, antara lain Metropolitan 1 dan 2, BRI, Wisma Harapan dan sekitarnya. Dan untuk Jalan Kebonsiri bagi karyawan Pemda DKI, BRI 46, Bank Duta dan sekitarnya. Kami harapkan pada waktunya Sejahtera 3 dan 4 ini dapat menjadi salah satu acara atau program para turis baik domestik maupun asing untuk mengunjunginya. Dapat kami tambahkan pula bahwa pada Sejahtera 3 di samping lantai 1 untuk Sejahtera, maka pada lantai 2 dan 3 akan diisi untuk pusat kegiatan dan kreasi serta rekreasi remaja, baik berupa kesenian yaitu seni suara, tari, teater, pagelaran musik remaja maupun kegiatan olahraga. Yang berada di Sejahtera ini tidak untuk selamanya berdagang di sini, melainkan agar mereka pada waktunya nanti dapat meningkatkan usahanya sehingga dapat mandiri dan dari pedagang informal menjadi formal. Semoga dengan berkembangnya Sejahtera di beberapa lokasi di ibu kota ini dapat dinikmati warga Jakarta dan sekaligus yang terpenting adalah dapat membantu menanggulangi problema yang dihadapi pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya pada kesempatan baik ini pula, kami dari pimpinan PT Esa Parajuna berkenan menyerahkan sumbangan sebanyak Rp500.000 untuk membantu para anak yatim di sekitar lokasi ini melalui suatu yayasan Santi Asuhan. Sekian sambutan dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilahkan wakil dari pedagang kaki lima oleh Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur kepada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak R. Prasno, karena beliau berhalangan untuk hadir pada pagi hari ini. Lalu beliau memerintahkan saya untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian, ya atau Bapak yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak-bapak anggota Parlemen Republik Indonesia,
Yang terhormat Bapak-Bapak yang mewakili perbankan, yang terhormat saudara pejabat eselon 1 dan 2 lingkungan Departemen Tenaga Kerja, saudara-saudara para undangan hadirin yang terhormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita sama-sama berkumpul di sini dalam rangka upacara peresmian pusat dagang serba ada yang khusus menyajikan makanan dan minuman. Seperti kita ketahui bahwa sektor informal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting untuk menyediakan kesempatan kerja secara maksimal bagi banyak tenaga kerja. Secara ekonomi maupun sosial tidak diragukan lagi peranannya dalam menunjang pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, pemerintah bertekad untuk membina dan mengembangkannya secara intensif sehingga penghasilan sektor informal dapat lebih ditingkatkan. Pembinaan sektor informal harus terkoordinasi antara instansi baik melalui bantuan pembinaan kegiatan ekonomi, permodalan, latihan keterampilan maupun pembinaan manajemen dan kelembagaan. Namun demikian, keberhasilan pembinaan sektor informal akhirnya akan bergantung pada motivasi dan peran serta pengusaha yang bergerak di sekitar informal, di sektor informal. Pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta menyambut baik proyek percontohan pembinaan sektor informal yang diprakarsai oleh Departemen Tenaga Kerja ini. Karena sektor informal tidak bisa diabaikan. Fakta menunjukkan kehadirannya memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap produk domestik regional Brito. Untuk tahun 1982 misalnya, dari produk domestik regional Brito sebesar 2,1 triliun, sumbangan jasa kemasyarakatan termasuk sektor informal ada dari 17%, hampir sama dengan sektor sekitar 18%. Berdasarkan data yang ada di DKI Jakarta, ini beroperasi sekitar 200.000 orang di sekitar informal dan khusus pedagang kaki lima tercatat sekitar 130.000 orang. Indikator ini membuktikan bahwa sektor informal bukan hanya sebagai kartu penyelamat masalah lapangan kerja, tapi juga sangat diminati banyak orang. Secara umum, pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta telah melakukan pembinaan terhadap pedagang sektor informal, antara lain memberi pasar usaha terhadap pedagang sektor informal, melakukan pembinaan melalui pendidikan kursus yang dilaksanakan oleh berbagai instansi yang terkait, membantu pedagang sektor informal untuk mendapatkan pinjaman permodalan bagi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pedagang sektor informal. 86 Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bertanda R. Suprapto. Selanjutnya sambutan Bapak Menteri Koperasi Kabulok pada Bapak Busanil Arifin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Pak Domo yang saya sayangi. Saya ini sebenarnya diundang kemari sebagai Kabulok tetangga istilahnya. Yang 5 kemarin, sekretaris saya menyampaikan kepada saya di kantor, Pak, besok diundang Pak Domo membuka pusat jajan. Jadi tidak bagus kalau saya tolak. Saya cancel acara saya. Kalau diundang sekarang sebagai Menteri Koperasi hari ini ya, disuruh pidato lagi ya. Tapi tidak apalah, memang Pak Domo orang yang selalu membuat surprise yang kita tidak dengar atau jadi ini kita tidak dengar. Sebagai tetangga saya tidak tahu nih. Saya lihat di jalanan, ada betul ada apa ya? Rupanya ada undangan, ada gedung baru tambahan ya. Begitu juga dalam hidup
kehidupan pribadi Pak Tomo juga ada terkait. Yang kita tidak tahu kita pikir tidak jadi, tapi jadi. Yang jadi, tidak jadi. Kalau kita berkomunikasi berbicara menjadi umatnya ini, memang di Partai Demokrasi sekarang dalam sekarang ini kita ada dan selalu kita melakukan pendidikan di bidang prinsipal pendidikan prinsipal kita mengenai proyek ekonomi formal. Nah, ada tiga tempat yang perlu kita katakan, Jakarta Raya, Bandung, dan Yogyakarta. Ketiga-tiganya telah berdiri demokrasi kaki lima di Jakarta juga, di Bandung demokrasi di Jogja juga dan ketiga-tiganya dibina dibantu oleh para sarjana universitas. Kalau yang ada mendukung proyek kaki lima, proyek kaki lima dengan dosa-dosa yang ada, dengan tenaga-tenaga yang tidak dibayar. Mereka itu mengabdi untuk mempraktekkan potensi mereka dalam bidang ekonomi dan langsung berhubungan dengan grassroots orang-orang kecil. Jadi mereka berusaha ekonominya, meningkatkan pembinaan dan pengembangannya dan proyek-proyek ini mereka. Di Bandung juga demikian. Kalau di Jogja diketuai oleh orang Surabaya yang di Madura, Jawa. Jadi untuk kereta roda mie lain, untuk makanan lain-lain. Nah, ini sudah 200 buah gerobak sudah dibagi dan ini akan diteruskan lagi. Dan mudah-mudahan di Bandung gerobak-gerobak roda sekolah ini akan berjalan baik. Jakarta juga sudah mulai ya. Namun kalah suara dengan Pak Tomo ya. Koperasi tidak bersuara di sini, yang bersuara Pak Tomo ya. Jadi baik, dan sekarang kalah lagi kita karena sudah ada kenyataan setelah dibangun proyek privis ya, proyek percontohan seperti ini. Angka ya, sektor informal. Menurut sensus ekonomi, kalau saya tidak salah ya, sensus ekonomi menyampaikan bahwa badan usaha ya, usaha-usaha yang berbadan hukum baru jumlahnya 1,4%. Yang tidak berbadan hukum itu 98,9%. Kalau ada yang cari saya, tidak ada di kantor, ada di sini. Sama-sama Pak Tomo. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas undangan dan saya ucapkan selamat kepada para penghuni ya, di tempat ini, lokasi ini, semoga sukses dan seperti pesan dari Pak Gubernur tadi, jagalah tetap kota Jakarta ini tertib dan tetap bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Bapak Menteri Tenaga Kerja yang dilanjutkan dengan penyampaian sumbangan dari pimpinan PT Esa Paradiguna kepada anak-anak yatim piatu yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi, Kabulok, tetangga yang baik juga, dan juga termasuk sebagai apa tadi namanya triparti atau tiga serangkai, dan yang Bapak Ustaz yang Arifin Esa, dan memang sengaja saya undang ke sini itu karena saya tahu Pak Ustaz itu orangnya baik. Ini bukan ada maksud tertentu, saya kira tidak ada. Saya tahu dia itu kalau ada orang kesukaan itu pasti dia itu akan membantu. Ini yang saya kira maksudnya ini. Dan terima kasih atas sambutannya, juga terima kasih atas sindirannya.
Ini tambahnya yang mempunyai perhatian khusus ini Pak Bupati. Tiap kali itu mesti saya itu ditanyakan ini gimana nih, kapan ini lebih lanjut ini. Nah ini, wong dilamar aja belum kok itu saya kira ini. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen Departemen Perindustrian Bapak Supriyatno Hadi. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 6 DPR Bapak Insinyur Sunario Hadidi. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP SPSI. Memang ada apa dulu urusan dari pabrik Bapak Direktur Utama BSI Bapak Kamil Hadi dan hadirin undangan yang saya hormati. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan peresmian pembukaan pusat jajaran sudah ada di daerah kedua yang akan menyajikan aneka makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat ini, baik pegawai negeri maupun masyarakat umum. Proyek ini merupakan percontohan dalam rangka pembinaan usaha sektor informal. Sebagai diketahui bahwa sektor informal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting untuk menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan yang memberikan penghasilan dan kebutuhan dari penduduk. Sehubungan dengan itu, perlu adanya pembinaan sektor informal secara terkoordinasi, secara terpadu antar instansi, baik melalui bantuan pembinaan kegiatan ekonomi, permodalan, pelatihan keterampilan, maupun pembinaan manajemen dan pemerintahan. Kita dapat mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Sementara itu, sektor informal pada umumnya dan pedagang kaki lima pada khususnya dapat memantau atau menekan ekonomi BSI melalui kegiatannya terhadap penyediaan kebutuhan struktural bagi para pekerja golongan lapisan bawah. Kondisi usaha mereka yang bekerja di sektor informal sering kurang mendapat perlindungan dan berbagai fasilitas umum yang justru tersedia untuk perusahaan-perusahaan formal sehingga mereka cepat berkembang. Data menunjukkan bahwa yang investasi kurang dari Rp400.000 di sektor informal dapat menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 4 tahun. Sektor informal terdapat di daerah pedesaan dan perkotaan, tetapi perkembangan di perkotaan relatif lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan. 11,1% satu tahunnya, yang jauh lebih cepat dari perkembangan di pedesaan yaitu sebesar 1,1% satu tahun. Dengan kenyataan tersebut, maka sektor informal dapat berfungsi sebagai potensi pembangunan dan sekaligus merupakan kartu pengaman yang cukup efektif untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja. Perekonomian Indonesia sangat mampu menampung tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal. Di sektor informal tidak dapat diabaikan, maka pemerintah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2024 telah membentuk Satuan Tugas Pembinaan Sektor Informal yang terdiri atas 15 organisasi Bank Indonesia dan lembaga swasta. Dengan terbentuknya satgas tersebut, maka masalah sektor informal dapat dibina dengan lebih tuntas. Hasil rekomendasi menunjukkan bahwa hampir semua departemen mempunyai program khusus untuk mengembangkan usaha ekonomi lemah, termasuk sektor informal. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Sekretariat. Dalam rangka pembinaan sektor informal akan ditempuh beberapa pola pendekatan. Pertama, pola pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan instansi-instansi yang terkait. Jadi jelas demikian bahwa pemerintah daerah itu menjadi pembina utama daripada masalah sektor informal. Kedua, pola pembinaan lembaga literasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sekretariat, bahwa nanti dari kelompok ataupun lingkungan ini itu akan dibentuk adanya koperasi. Ini nanti yang akan mengarahkan termasuk aspek-aspek yang menyangkut masalah koperasi itu sendiri maupun aspek-aspek lainnya seperti masalah kebersihan, kesehatan, masalah manajemen dan sebagainya. Tiga, pola pembinaan melalui asosiasi pengusaha swasta. 4, pola pembinaan kerjasama antara swasta nasional dan pemerintah. Seperti yang sekarang ini kita kerjasama dengan PT Asia Paguyuban. Itu tidak lain untuk memberi
dijadikan sebagai modal pertama untuk dapat berkembang, yang nanti akhirnya itu akan dioper oleh bagi yang dikatakan berkooperasi itu Kerajaan Ba'ada untuk menata para pedagang makanan dan minuman sekitar Mangga Besar pada tanggal 12 September tahun 1786 yang lalu telah dibuka puja syarah yang pertama, dan untuk menata pedagang makanan dan minuman di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan sekitarnya pada hari ini akan dibuka puja syarah kedua dan nanti akan disusul dengan yang lain. Kepada para pedagang puja syarah kedua, saya harapkan untuk memperhatikan kualitas pelayanan, terutama dalam mempertahankan mutu makanan dan kesehatan. Saya menghargai kerjasama dengan PT Esa Paradiguna, dan saya menghimbau kepada perusahaan swasta yang lain untuk dapat ikut serta berperan dalam pembinaan sektor informal. Akhirnya, dengan mohon bimbingan dan berkat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pusat Jajan Serba Ada kedua di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan sekitarnya, dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yatim piatu yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja. Kami persilakan. Terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, untuk lebih hikmatnya satu mohon kita berdiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu yang telah memperkenalkan kami semua pagi ini untuk menghadiri pembukaan puja syarah 2 sebagai salah satu proyek percontohan pembinaan sektor informal yang eksistensinya sangat penting dalam pelaksanaan trilogi pembangunan, terutama sisi pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemerataan usaha, sebagai potensi pembangunan, sebagai kartu pengaman di waktu sulit, dan dapat mengurangi timbulnya kerawanan sosial, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadikanlah tempat ini untuk mencari rezeki yang halal dan contoh yang patut diteladani dalam usaha yang serupa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami semua ke jalan yang lurus dan jauhkanlah kami dari berbuat ingkar. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembukaan Pusat Jajan Serba Ada kedua yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja.
pariwisata, dari kanwil Jaknaker, kanwil pendidikan, kanwil pokoknya itu yang ada 16 departemen itu yang kaitannya ya. Tapi pembina utama itu nantinya adalah pemerintah daerah ya. Sekarang adanya pilot project ini maksudnya itu yang memang ini masih diatur oleh Departemen Tenaga Kerja, yang maksudnya hanya sebagai proyek percontohan. Jadi nanti kalau ada percontohan, kalau ini jadi sudah, tinggal orang itu meniru seperti itulah. Ya. Jadi demikian ini akan memudahkan kita untuk nantinya segala sesuatu ini itu juga dari kursi-kursi ini sudah memudahkan kita untuk ngaturnya, yang mintakan untuk standar pengaturannya seperti inilah. Lalu ini dimaksudkan juga dipakai untuk sebagai pilot project, apalagi yang mau kita isikan. Katakan sekarang ya, untuk menanamkan disiplin bagaimana itu. Ya, nanti tentunya ini banyak yang bersangkutan untuk masalah dia ngerti manajemen. Ya nanti kita sudah ada nanti tahun berapa itu yang kita akan adanya kerjasama dengan Trust Setia Mulia. Ya, itu nanti daripada kaki lima ini kita masukkan dalam kursus untuk usaha swasta kecil lah gitu. Tapi itu menurut peraturan. Bagaimana dia nyusun bukunya itu, ya? Kan nanti itu harus pakai buku, dia harus bayar pajak juga. Nah ini yang saya kira.